Halo sahabat semuanya, kembali lagi di channel kita, channel Pojok Inggris. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran TOEFL kita. Dan di video kali ini mari kita isi waktu luang kita dengan Q&A. Dan untuk video kali ini Q&A-nya adalah TOEFL Skill 1 to 47. Jadi Q&A di video kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan soal TOEFL dari strategi 1 sampai strategi 47. Kalau di video yang sebelumnya kita sudah Q&A menjawab pertanyaan dari TOEFL Skill 45 sampai 47 yang membahas tentang adjective dan adverb. Di video kali ini pembahasan atau cakupan materinya lebih luas dari yang video sebelumnya, karena ini soalnya campuran atau acak dari strategi 1 sampai strategi 47. Jadi bagi teman-teman yang belum mempelajari strategi sebelumnya, teman-teman bisa mengulang kembali, bisa mengecek kembali apa saja kira-kira strategi yang sudah dibahas di video-video sebelumnya. Langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Soal nomor 1 adalah soal model structure, di mana kita diminta untuk mencari jawaban yang benar di antara 4 pilihan jawaban yang tersedia. Langsung saja, soal yang pertama, untuk bisa menjawab soal ini, kita seperti biasa harus mencari subjek dan verbnya dulu. Kalau misal keduanya sudah ada, subjek verbnya sudah lengkap, kemungkinan nanti yang kosong itu, yang rumpang, bisa jadi berupa connectornya, bisa jadi berupa adjektifnya, bisa jadi berupa adverbnya, atau hal yang lain yang tidak berhubungan dengan subjek dan verb. Mari kita langsung cari subjeknya. Ini Patty Burke, ini sudah subjek ya, 6 orang Patty Burke. Kemudian ada koma di sini. Ada 2 koma mengapit kata the top tournaments winner in women's golf. Kalau ada kata diapit oleh 2 koma, maka kata itu disebut dengan appositive. Jadi the top tournaments winner in women's golf ini adalah appositive dari Patty Burke. Kemudian setelah koma ini ada ruang yang kosong. Ini yang perlu kita carikan jawabannya. Kan kita sudah punya subjeknya. Kira-kira ada nggak verb setelah ruang yang kosong ini? Kalau ini jelas kan tadi namanya positive noun yang sama dengan Patty Burke. Setelah ruang kosong ini muncul kata 83 golf tournaments from 1935 through 1964. Di sini kita tidak menemukan verb sama sekali. 83 golf tournaments from 1935 through 1964 ini tidak ada verbnya. Hanya ada subjek di kalimat 1 ini, soal nomor 1 ini. Berarti kita diminta mengisi ruang kosong ini dengan a verb. Pilihan jawaban alfa, she won, ini memang ada verbnya berupa kata won, tetapi pilihan alfa ini juga mengandung subjek. Padahal subjeknya sudah ada berupa kata Patty Burke. Berarti alfa salah. Kemudian pilihan jawaban bravo, di sini ada winning. Winning ini verb A. Verb ing ini bisa menjadi verb dengan syarat diawali oleh to be, ya. Karena di sini tidak ada to be-nya, maka bravo ini kata winning bukan verb melainkan adjective. Kemudian yang Charlie adalah won. Won ini verb ya. Dari kata verb 1 win, ya, maknanya menang. Berarti jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah jawaban yang Charlie ya. Jadi yang benar yang Charlie. Kita warnai yang Charlie, kita warnai hijau ya. Karena ini yang benar. Jawaban yang benar adalah yang Charlie, kita warnai hijau. Jelas delta salah ya. Kenapa? Karena Charlie sudah benar. Kemudian soal yang kedua, yang kosong itu di awal kalimat. Kemudian setelah itu ada kata with about 15 times its weight in air does gasoline allow the carburetor to run smoothly. Di sini ada with. With ini kelas katanya preposition. Maka setelah kata with ini adalah objek dari
with-nya, objek dari preposition-nya ya. About 15 times its weight in air, ini adalah objek dari with ya. Objek of preposition namanya. Kemudian setelah itu ada does. Does ini kemungkinan verb, kemungkinan auxiliary verb. Kita lihat, kalau ini a verb, does ini verb, maka sebelum does ini harusnya ada subjek ya. Di sini kita tidak menemukan subjek karena ini adalah object of preposition semuanya. Maka kemungkinan yang lebih mendekati benar, does ini adalah auxiliary verb, ya, model pertanyaan gitu ya. Kemudian subjeknya ternyata ada di sini, gasoline. Gasoline ini subjeknya. Kemudian verbnya adalah kata low. Ada auxiliary verb mendahului subjek, berarti dua kemungkinan, bisa jadi kalimatnya kalimat pertanyaan atau modelnya model inversi, yaitu model verb mendahului subjek. Itu namanya pola inversi. Silakan teman-teman lihat di video sebelumnya di channel ini pembahasan tentang pola inversi, pola susun balik, a verb mendahului subjek. Di dalam pola inversi itu, a verb mendahului subjek itu salah satunya adalah model question, kemudian model negatif ya. Kalau ada kata negatif mengawali kalimat, maka di pola susun balik. Coba kita lihat, kalau kita jawab alpha, it's mixed, ini tidak ada kata negatif ya. Bravo juga demikian. Kemudian Charlie, kalau kita jawab Charlie, when mixed, when ini berupa connector. Kemudian setelah itu langsung bentuk verb ya, bentuk verb. Ini pola adverbial clause yang di reducing ya. Hanya sayang kalau menggunakan model seperti ini ya, maka does-nya ini yang tidak memungkinkan. Maka jawaban yang benar adalah yang delta, yaitu only when mixed. Kenapa delta benar? Sekali lagi, karena ini pola inversi, yaitu ini does ya, yang does ini mendahului subjek gasoline. Salah satu pola inversi itu adalah apabila kalimatnya didahului oleh kata negatif seperti kata only di sini. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah delta. Untuk lebih memahami bagaimana cara menjawab model seperti ini, silakan teman-teman kembali lagi ulang materi tentang pola inversi. Ini kalimatnya ada dua subjek ya. Subjek yang pertama adalah subjek yang dibuang. Asal mulanya ini when it is mixed. Jadi ada subjek it, kemudian modelnya model seperti ini. Ya, it is mixed, model kalimat pasif ya. Cuman ini di omit, dibuang ya. Jadi di adverbial clause itu bisa di omit, dibuang salah satu unsur dalam kalimatnya, yaitu membuang subjek dengan verb to be kalau ada verb to be nya. Sementara connectornya dipertahankan. Jadi ini dibuang seperti ini. Ya, jadi it is-nya dibuang sehingga menyisakan when mixed. Jadi ini subjeknya, ini verbnya, kemudian subjek pertama, verb pertama, kemudian subjek kedua gasoline, verb kedua low, kemudian connectornya adalah when. Kemudian only ini adalah kata negatif yang mengawali kalimat, sehingga di sini disusun inversi ada kata does. Silakan teman-teman ulang kembali materi di channel ini, di materi sebelumnya yang membahas tentang reducing di adverbial clause sama di pola inversi. Soal yang ketiga, the Colorado River reached their maximum height during April and May. Alpha reach ini bentuknya tunggal ya, singular, verbnya tunggal. Kenapa? Karena subjeknya yang tunggal. Berarti alpha benar. Kemudian di sini ada there. There ini menunjukkan kata milik, tetapi miliknya jamak. Ya, miliknya jamak. Sementara subjeknya di sini tunggal. Tunggal, tapi pronounnya pakai possessive adjective yang jamak. Padahal subjeknya tunggal. Berarti ini nggak match namanya, nggak agree. Jadi possessive adjective-nya tidak agree dengan noun yang di awal. Berarti jelas yang salah. Bravo. Ya, kita warnai merah karena salah.
Kemudian soal yang keempat, alpha plant proteins, ini subjek ya. Ciri-cirinya ini ada ditambahkan s, ini bisa menjadi subjek karena noun. Kemudian tend, ini verbnya, karena subjeknya jamak maka verbnya juga jamak. Ini ya, jamak, tanda jamak verb itu tidak ada s. Kemudian ada kata few, few itu dipakai sebelum kata yang bisa dihitung ya. Di sini ada amino acids, ini kata yang bisa dihitung karena ditambahkan s ya. Ini berarti sudah benar, secara sudah benar. Kemudian animal sources, ini juga sudah benar. Kalau alpha, bravo, charlie, delta benar, kira-kira yang salah yang mana? Tentu di sini ada kata yang membuat salah satu di antara yang 4 ini salah. Ternyata di sini ada then. Kalau ada then, maka sebelumnya itu mesti komparatif, kalimat perbandingan, kata yang pakai er, seperti more atau er. Berarti yang salah yang Charlie, karena harusnya bukan view tapi viewer ya. Jadi harusnya viewer, bukan view. Kenapa? Karena ada ini, ada then yang membuat harusnya di sini ditambahkan kayak gini, er ya, ditambahkan seperti ini harusnya supaya benar. Tetapi kan memang tidak ada, berarti Charlie yang salah. Sekarang kita masuk ke soal yang kelima. Alpha, article the, biasanya terletak sebelum noun, sudah benar ini. Viking spacecraft, ini nounnya, berarti alpha benar. Kemudian has landed, ini verbnya, bentuknya perfect, dimana kita tahu bahwa ini perfect karena diawali oleh has, berarti ini present perfect. Kemudian ada on, sebelum tempat ya, udah benar. Kemudian in, sebelum bulan yang diikuti oleh tahun, berarti benar. In benar, on benar, kemudian the benar, berarti yang salah yang bravo. Kenapa bravo salah? Karena ini adalah past tense ya. In July of 1976, ini keterangan past tense ya. Maka di sini harusnya pakai past tense, bukan menggunakan present perfect. Harusnya ini has, ini yang dibuang harusnya ya. Jadi has-nya dibuang sehingga yang benar itu tersisa landed, harusnya begitu ya. Jadi the Viking spacecraft landed on Mars in July of 1976. Jadi yang salah yang bravo. Nomor 6, alpha commanded, ini verbnya, subjeknya ini. Admiral Byrd, ini subjeknya, ini verbnya verb 2. Kemudian expeditions, ini perjalanan ya, noun, ini sudah benar. Kemudian over juga sudah benar. Yang delta or, ingat or itu dipakai untuk pilihan, dan or itu selain berdiri sendiri, or itu gandengannya dengan either biasanya ya. Jadi dengan either. Sementara di sini ada both. Both itu gandengannya bukan dengan or tapi dengan and. Jadi yang salah yang delta ya. Jadi delta salah. Kenapa or salah? Karena di awal ada kata both. Harusnya di sini pakai and bukan or. Kecuali kalau di sini either, maka di sini pakai or. Yang ketujuh, the advertising campaign will be based on the recent completed study. Ini bentuknya ya, noun, subjeknya ini the advertising campaign, ini subjeknya, advertising sudah benar. Kemudian will be, ini bentuk verb future ya, pasif ya. Will be based, ini pasif sudah benar. Kemudian recent, ini adjective. Ingat, adjective itu biasanya terletak sebelum noun. Sementara di sini setelah kata recent ada kata completed. Completed ini bukan noun melainkan adjective. Completed ini adjective yang bentuknya ed ya. Adjective itu selain adjective seperti yang teman-teman ketahui, adjective biasa seperti kata white, handsome, beautiful, brilliant, smart dan lain-lain. Ada juga adjektif yang dibentuk dengan menambahkan ing atau ed ya. Jadi ada adjektif yang dibentuk dengan menambahkan ing atau ed. Ini namanya adjektif yang menambahkan ed ya. Jadi kalau ada adjektif, harusnya yang di depannya bukan adjektif tetapi
adverb ya, maka di sini diganti recently harusnya ya. Jadi bukan recent tapi recently. Adverb ya, harus dikasih li ya supaya benar. Ya. Kenapa? Karena di sini adjective. Ingat, kalau adjective itu tidak bisa menyifati adjective. Adjective itu hanya bisa menyifati noun. Sementara recent kalau mau difungsikan menyifati ini nggak bisa. Supaya ini bisa disifati oleh sesuatu kata recent di sini, maka ditambahkan ly sehingga ini menjadi adverb. Jadi ini salah ya, Charlie. Kita warnai merah. Kemudian yang ke-8 ada results from, ini bentuk verbnya, verb tunggal karena subjeknya juga tunggal. Ini sudah benar. Results from ini biasa gandengannya. Kemudian in which ini apa namanya, relative pronoun ya, atau adjective clause namanya ya, yang which ini dipakai untuk benda. Di sini sudah benar, fatty substance ini benda. Kemudian amount ini biasanya dipakai sebelum kata benda yang tidak dapat dihitung. Ini sudah benar. Cholesterol ini uncountable noun. Kemudian ada is, di sini tunggal. Maka kalau ada verb tunggal harusnya subjeknya tunggal. Sementara subjeknya di sini substance. Ini jamak ya. Substance ini subjeknya jamak. Maka harusnya di sini bukan is tetapi are ya. Jadi delta salah. Ya, jadi alpha sudah benar, results from ini bentuk verb tunggal karena subjeknya yang juga tunggal. Kemudian in which ini adjective clause, which ini dipakai untuk noun, ini fatty substance nounnya. Kemudian amount ini dipakai sebelum kata benda yang tidak dapat dihitung. Uncountable ini sudah uncountable. Tinggal verbnya yang tunggal, harusnya subjeknya tunggal. Sementara subjeknya di sini adalah fatty substance untuk verb yang ini. Kalau ini kan verb ini results, verb ini adalah verb dari subjek ini. Coronary occlusions. Sementara verb ini is ini adalah verb dari subjek fatty substance ya. Bukan large amount of cholesterol. Kenapa? Karena ini adalah objek dari kata with, object of preposition. Jadi ini is adalah subjek dari kata ini, substance ya. Jadi makanya is ini keliru. Harusnya diganti dengan are. Yang ke-9, her money gave back as soon as she threatened to take the matter to court. Ini ada kata gave back, bentuk verb 2. Cuman sayang di awal ada her money. Subjek benda mati ya. Her money, uangnya. Uangnya mengembalikan. Kan nggak mungkin her money gave back. Benda mati itu tidak mungkin melakukan tindakan. Maka harusnya di sini ya, harusnya di sini bentuknya bukan aktif tapi bentuk pasif. Harusnya gimana? Yaitu her money was given back harusnya ya. Bukan aktif tapi pasif. Kenapa? Karena ini benda mati tidak bisa melakukan tindakan. Maka ini salah. Alpha. Teman-teman, ini materinya berhubungan dengan bagaimana kita bisa membedakan antara makna pasif dan makna aktif begitu ya. Jadi ada di video sebelumnya di channel ini, silakan teman-teman cek. Oke, sekarang kita masuk kepada soal terakhir pada Q&A di TOEFL Skill 1 to 47 kali ini. Soal yang ke-10, Alpha, other sides, Bravo, ranging, Charlie, the milder, dan Delta equally excited. Yang alpha ini benar ya, other sides, karena menjadi subjek daripada kalimat ini. Jadi subjeknya adalah other sides of fossil discoveries throughout Wyoming, ini menjadi subjek ya semuanya. Kemudian di sini ada koma, kemudian di sini juga koma. Berarti kata yang diapit 2 koma ini adalah positif ya.
dari kata yang ini, other sites of fossil discoveries throughout Wyoming ini. Cuman di dalam apositifnya ada dua kata yang diberi garis bawah. Yang pertama yang ranging, Bravo, kemudian yang Charlie adalah milder. Untuk kata ranging ini sudah benar. Kenapa ini benar? Ini adalah bentuk dari adjective clause yang di reduce. Asal mulanya model kalimatnya seperti ini ya. Asal mulanya kalimatnya which range seperti ini ya. Cuman di dalam adjective clause itu kalau mau menghilangkan connectornya boleh ya, connectornya dibuang, which-nya, kemudian verbnya harus dirubah ke dalam bentuk verb ing seperti yang tadi, seperti ini ya, berarti sudah benar. Kemudian Charlie juga sudah benar, bentuk kata komparatif ya, bermakna lebih ya ini. Kemudian yang delta berarti yang keliru ya. Jadi alpha benar, Bravo benar, Charlie benar, berarti yang keliru adalah yang delta. Kenapa delta ini keliru? Di sini ada verb have proven ya. Kan subjeknya ini tadi sampai sini, ini menjadi subjek kalimatnya. Verbnya adalah have proven. Yang kebetulan proven ini adalah verb bentuk linking verb. Ingat, kalau ada a verb berbentuk linking verb, maka kata setelahnya adalah adjective, berupa adjective. Bisa berupa one word adjective atau adjective yang terdiri dari satu kata, atau adjective yang bentuknya frase, namanya adjective phrase. Kalau seperti ini, excite ini kelas katanya adalah verb, equally adalah adverb. Ini berarti namanya verb phrase ya. Supaya benar, karena ini sudah diikuti oleh verbnya terdiri dari linking verb, maka diikuti oleh adjective, baik itu one word adjective atau bentuknya adjective phrase, maka di sini harus dirubah menjadi adjective sehingga menjadi kata exciting ya. Jadi have proven equally exciting. Jadi equally adverb, kemudian exciting adalah adjective. Jadi adverbnya menjelaskan adjective di sini, sehingga ini menjadi adjective phrase namanya. Jadi yang salah yang delta tadi ya. Harusnya ini exciting ya. Harusnya exciting bukan excite. Kita warnai. Oke. Itu saja barangkali untuk materi kita di Q&A kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekali lagi bagi teman-teman silakan ulang kembali materinya, pembahasan materi di video-video sebelumnya supaya lebih familiar dengan bentuk soal-soalnya. See you next time.